Saudara-saudara sidang Jumat yang kekasih, selamat malam, selamat bersekutu dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya anugerah, damai sejahtera, kasih Allah turun atas saudara-saudara sekalian, dimanapun saudara berada di tiap-tiap keluarga masing-masing. Kita akan masuk di dalam ibadah petang malam hari ini, yaitu ibadah semi pendalaman Alkitab. Walaupun dalam sistem online semacam ini, mari kita mau mengikuti dengan tekun, dengan hikmat. Tuhan memberkati saudara sekalian, dan untuk mengawalinya, malam hari ini, pujian solo El Shaddai akan dipersembahkan oleh Ibu Rohani. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya berlimpah, El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El
Saudara-saudara, mari kita akan mempersiapkan hati, kita mohon kemurahan Tuhan untuk mendengar pembacaan firman Tuhan malam ini. Kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur karena di dalam Engkau kami beroleh pemeliharaan yang sempurna. Terima kasih malam hari ini kami akan membaca, merenungkan, men-sharingkan firman Tuhan. Biarlah kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami sebagai Imam Besar Agung yang mengadakan pelayanan bagi kami seorang demi seorang. Karena Tuhan yang tahu persis kondisi kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi seluruh jemaat-Mu. Karuniakan roh hikmat untuk kami dapat mengerti firman-Mu. Segala puji bagi nama Tuhan, di dalam berkat nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, adapun pembacaan firman Tuhan malam hari ini masih bersambung beberapa kali pertemuan kita, yaitu masih menyangkut masalah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Saya masih akan membacakan kembali Kolose pasal 3 ayat 1 sampai 3. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Duduk di sebelah kanan Allah, dan pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati, dan hidupmu tersembunyi bersama-sama Kristus di dalam Allah. Saudara, demikian firman Tuhan malam hari ini. Selalu saya katakan, berbahagia saudara-saudara yang ikut membaca, mendengar, serta melakukan firman Tuhan. Adapun firman Tuhan malam hari ini, temanya saya beri perlindungan atau pemeliharaan Allah yang sempurna. Saudara-saudara, bagaimana kita membaca di sini bahwa kalau kita hidup dalam sistem kematian kebangkitan Kristus, kita mengalami pemeliharaan, perlindungan yang sempurna dari Allah. Seperti yang disebutkan di dalam ayat 3 dari Kolose pasal 3 tadi, dikatakan, sebab kamu sudah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Hidup kita, saudara, kalau kita sudah mati terhadap dosa, mati terhadap tabiat yang lama, seperti pada Rabu yang lalu, kita menjadi ciptaan baru, manusia baru, maka hidup kita ini hidup yang tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Ini perlindungan yang sempurna, karena merupakan perlindungan atau pemeliharaan yang double. Saudara-saudara, untuk menjelaskan ini, saya akan menggunakan ilustrasi yang sederhana. Saudara pasti semua mengenal apa telur itu. Dan saudara selalu tiap hari makan telur. Dan saudara tahu telur ayam itu sangat ringkih, sangat rentan, tersenggol sedikit atau tersentuh benda sedikit, pasti pecah. Tetapi saudara-saudara, bagaimana kita tahu
telur itu dari peternakan atau dari pabriknya dikirim ke toko-toko, bahkan melewati kota, saudara, bisa menyampai dengan sempurna. Mengapa? Dia mendapatkan satu wadah tempat yang primpen atau yang sempurna. Kalau yang zaman dahulu, waktu zaman kuno itu, telur itu ditaruh di peti atau di dunak begitu, dikasih berambut atau dikasih merang, jerami untuk menyimpan. Kemudian ditaruh di dalam dunak atau di dalam peti, dan itu berlindung. Nah, masa sekarang saudara melihat bahwa peternakan atau pabrik-pabrik telur ayam itu menggunakan dari styrofoam, dibuat tempat begitu rupa untuk letaknya telur itu, dikatakan itu piringan, ditaruh di situ, kemudian disusun di atas satu sama lain, ditaruh peti, dan ditutup dengan rapi. Sehingga telur itu dapat dibawa kemana saja, walaupun tergoncang, walaupun mungkin ketindih apapun, telur itu aman. Saudara, gambaran ini mungkin tidak sebanding dengan yang Alkitab katakan. Tetapi paling tidak ini dapat membuka rasio kita, pemikiran kita. Perlindungan yang sempurna itu semacam itu. Bayangkan firman kata, sebab kamu sudah mati, hidupmu tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah. Kalau hidup kita beserta dengan Kristus, itu sudah suatu keamanan yang luar biasa. Tetapi dikatakan di dalam Allah. Sehingga kita itu mempunyai suatu perlindungan, pemeliharaan yang double, perlindungan yang sempurna. Nah, puji Tuhan. Demikian Tuhan mengatur, saudaraku, bahwa pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan bagi anak-anak Tuhan itu menggunakan sistem kematian dan kebangkitan. Sebab itu maka Rasul Paulus berulang kali saya sampaikan dalam Filipi 3 ayat 10 dan 11, yang ku kehendaki itu mengenal Yesus dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan di dalam penderitaannya. Karena itu tidak bisa dilepas. Perlindungan kita itu ditandai dengan kematian dan kebangkitan. Nah, saudara, saya malam hari ini akan menguraikan itu menggunakan kalimat bahwa perlindungan atau pemeliharaan Tuhan dalam sistem padang gurun. Saudara, padang gurun itu bicara tentang zona yang tidak nyaman, zona yang serba gersang, kering, sepi, sunyi, dan di sana tidak ada apa-apa. Tetapi saudara, Tuhan menggunakan sistem itu. Saudara, saya sampaikan bahwa gereja Tuhan, gereja di akhir zaman ini akan mengalami perlindungan Tuhan itu dalam sistem padang gurun. Misalnya di dalam Wahyu pasal 12, ayat yang Wahyu pasal yang ke-12, ayat yang ke-6 dan ke-14, itu dikatakan bahwa gereja Tuhan nanti yang digambarkan sebagai perempuan, ya, gereja Tuhan itu digambarkan sebagai jemaat Tuhan atau gereja Tuhan itu seperti perempuan, mempelai Tuhan. Dalam Wahyu pasal 12 ayat 6 dan 14 dikatakan bahwa kepada perempuan itu
diberikan tempat perlindungan di padang gurun. Tuhan memelihara, Tuhan menjaga di sana, dan Tuhan memberikan 2 sayap burung nasar. Dan di sana mendapatkan perlindungan. Jauh daripada mata ular atau antikris. Maka dari itu, saudara-saudara, pada hari Rabu yang lalu saya sampaikan bahwa hidup di dalam kematian dan kebangkitan Kristus itu kita mengalami kelahiran kembali menjadi manusia-manusia baru yang mendapatkan pemeliharaan. Ya, di dalam 1 Petrus 3 ayat yang keempat dan kelima dikatakan bahwa kamu yang dipelihara oleh kekuatan Allah ya di dalam surga, sehingga kita tidak mengalami kerusakan, tidak mengalami kecemaran, tidak mengalami kebinasaan, dipelihara oleh Allah. Saudara, dan di situ kita melihat sistem ataupun cara Allah memberikan pemeliharaan, perlindungan kepada gereja Tuhan dalam tanda petik, yaitu umat Tuhan. Gereja sidang mempelai Tuhan yang dipersiapkan untuk hari kedatangannya. Tuhan memberikan perlindungan itu lewat cara disingkirkan di padang gurun. Nah, di padang gurun itu saya sudah katakan tadi, itu bukan zona nyaman secara jasmani. Bukan seperti di taman, tetapi tempat yang kering, gersang, panas, tetapi di situ yang Tuhan tunjukkan. Saudara-saudara, seperti juga halnya orang Israel. Bangsa Israel waktu dibebaskan dari negeri Mesir, melewati Laut Kolsum, Laut Teberau, kemudian Tuhan akan memimpin umat Israel masuk ke negeri perjanjian, negeri Kanaan. Tuhan memimpin mereka di padang gurun. Dan di dalam kitab Keluaran, kita membaca bahwa mestinya dari Laut Teberau ke tanah Kanaan itu bisa ditempuh dalam tempo 11 hari. Tetapi Tuhan katakan muter dulu, muter ke Laut Teberau, lewat ke padang gurun itu untuk melatih umat Israel menjalani kehidupan yang demikian rupa. Mengapa, saudara? Karena Allah mau melatih jemaatnya atau melatih umatnya itu hidup berharap bersandar kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, di padang gurun itu Allah memberikan pemeliharaan yang sempurna, saudara. Sempurna. Dikatakan orang Israel itu tidak menabur, tidak menanam, tetapi Allah memberikan makan tiap hari. Itu dalam Nehemia pasal yang ke-9, saudara ya. Nehemia pasal yang ke-9, saya akan membacakan untuk saudara-saudara. Nehemia pasal 9, ayat yang ke-19 mengatakan demikian. Engkau tidak meninggalkan mereka di padang gurun karena kasih sayangmu yang besar. Tiang awan tidak berpindah dari atas mereka pada siang hari untuk memimpin mereka pada perjalanan. Begitu juga tiang api pada malam hari untuk menerangi jalan yang mereka lalui. Dan engkau memberikan kepada mereka roh-Mu yang baik untuk mengajar mereka, juga mana
manamu tidak kau tahan dari mulut mereka, dan engkau memberikan air kepada mereka untuk melepaskan dahaga. 40 tahun lamanya engkau memberikan mereka makan di padang gurun, mereka tidak kekurangan pakaian, mereka tidak rusak, dan kaki mereka tidak bengkak. Ini firman Tuhan yang dirangkum atau disimpulkan oleh Nehemia, seorang putra Israel yang pulang dari negeri Babel. Seorang yang mempunyai kerinduan membangun kembali Yerusalem. Waktu dia berdoa, dia menguraikan kembali bahwa Tuhan melindungi, Tuhan memelihara, Tuhan tidak meninggalkan umat Israel di padang gurun. Tidak membiarkan. Walaupun kalau secara lahiriah atau secara rasio, bagaimana memberi makan 600.000 orang, itu laki-laki saja. Tiap hari mereka makan, padahal mereka tidak menanam, tidak menuai, mereka tidak membawa perbekalan yang cukup. Tetapi Tuhan tiap hari memberikan mana, roti malaikat dari surga. Dan juga Nehemia berkata, Tuhan memimpin mereka dengan tiang awan waktu siang hari. Untuk apa? Untuk menaungi mereka terhadap terik matahari. Juga pada malam hari Tuhan memberikan tiang api yang memberikan terang kepada mereka, sekaligus memberikan kehangatan. Saudara-saudara, karena iklim atau cuaca di padang gurun itu, waktu siang memang panas terik, tapi waktu malam itu dingin. Saya mengalami itu waktu tahun 2017. Saya sempat ke negeri Timur Tengah atau di Israel. Saudara, perbedaan begitu nyata. Pada siang hari panas luar biasa, tapi malam dingin. Tetapi Tuhan itu setia, Tuhan memperhatikan. Sehingga waktu malam Tuhan berikan tiang api, di samping memberikan terang, juga kehangatan, sehingga orang Israel tidak kedinginan. Saudara, ini bentuk pemeliharaan Tuhan. Kemudian Nehemia berkata, waktu mereka berjalan kaki selama itu, kaki mereka tidak bengkak. Kasut yang mereka pakai tidak rusak. Pakaian mereka juga tidak rusak. Saudara. Nah, seringkali kita memang menilai perlindungan pertolongan Tuhan itu dengan berkat-berkat lahiriah yang kita anggap berbeda dengan konsep pemikiran kita. Pakaian kita mungkin memikirkan tiap bulan atau tiap tahun. Tapi Israel tidak pernah membeli pakaian, tetapi tidak rusak. Ini bentuknya perlindungan Tuhan. Dan dikatakan Tuhan memberikan roh untuk mengajar mereka, menuntun mereka. Saudara-saudara, sebagaimana kita mengerti di padang gurun itu, kita tidak mengerti arah kiblat. Kalau tidak ada kompas, tidak bisa. Dan waktu itu kita membaca tidak ada kompas. Tetapi Nehemia berkata, Roh Kudus atau Roh Allah diberikan untuk mengajar mereka, memimpin perjalanan, sehingga bisa mengarahkan ke kanan atau ke kiri. Roh Kudus yang membicara. Saudara, inilah wujud daripada pemeliharaan perlindungan Tuhan dalam sistem agama. Nah, tadi di dalam Wahyu pasal 12 ayat 6 dan ayat 8 mengatakan bahwa gereja Tuhan yang digambarkan sebagai perempuan yang mengandung firman itu
yang bermahkotakan bintang dan yang bersalut matahari. Itu dalam menghadapi serangan atau menghadapi sikap iblis naga itu untuk menghancurkan, untuk membinasakan. Tetapi firman Tuhan katakan, perempuan itu dilarikan di padang gurun. Dan Tuhan memberikan 2 sayap burung nasar, sehingga setiap kali dia mengalami, dia bisa terbang ke padang gurun untuk mendapatkan pemeliharaan perlindungan. Dan itu disebutkan, saudaraku, di dalam Wahyu itu, yaitu 1260 hari. Atau 3,5 tahun. Kalau setahun dihitung 360 hari. Nah, hitungan Yahudi setahun itu 360 hari. Jadi kalau 1260 itu sama dengan 3 tahun 6 bulan. Saudara, bicara tentang 3,5 tahun, ini secara nubuatan bicara tentang kesukaran, masa kepicikan yang akan dialami dunia ini pada masa antikris nanti berkuasa. Saudara-saudara, tadi saya sebutkan bahwa bentuk pemeliharaan Tuhan, bentuk perlindungan Tuhan bagi gereja Tuhan, itu Tuhan bawa ke padang gurun. Supaya waktu masa antikris atau masa kepicikan, gereja Tuhan terpelihara. Tentu tidak secara letterlek padang gurun, mungkin di Arab sana atau di Timur Tengah. Tetapi padang gurun itu bicara tentang zona yang tidak nyaman, zona kesukaran, zona kesepian dan sebagainya. Sehingga saya dapat menggambarkan bahwa dalam masa-masa kepicikan, masa-masa kesukaran, seperti yang sekarang kita alami, bangsa Indonesia alami dengan adanya COVID-19 atau virus corona ini, kita dibawa ke situ. Maka kita gereja Tuhan jangan bersungut-sungut, jangan berkeluh kesah, mari kita bersyukur. Kita hadapi semua dengan iman dan ketaatan kepada Tuhan. Seperti perempuan ini, atau sidang mempelai ini, dibawa ke padang gurun. Tuhan memberikan 2 sayap burung nasar. Firman pengajaran mengingatkan kita bahwa 2 sayap burung nasar ini adalah kuasa firman dan Roh Kudus. Seperti halnya orang Israel, umat Israel waktu di padang gurun dipimpin oleh tiang awan, tiang api. Itu menggambarkan peranan firman dan Roh Kudus yang menuntun, memimpin mereka. Dan kehidupan gereja Tuhan di padang gurun itu dipimpin seperti ini. Kita walaupun mengalami kesukaran, walaupun mengalami kesulitan, mengalami masa-masa sepi, sunyi, tetapi ada pemeliharaan. Ini luar biasa. Ya, bagaimana Tuhan mengatur, Tuhan memberkati kita sekalian. Sebabnya maka saya ingin menekankan, ya, kita belum lama merayakan hari Paskah kebangkitan. Kita jangan merayakan secara ritual saja. Dan setelah itu kita lupa sudah selesai Paskah. Tetapi kita harus hidupi itu. Kita menghayati itu. Supaya suasana kematian kebangkitan ini menyuasanai kita. Kita berada di dalam suasana itu. Kita hidup dalam suasana kematian kebangkitan.
Kematian itu berarti kesukaran, penderitaan, penyangkalan diri, tapi kebangkitan itu kemenangan. Dan di sana, saudaraku, seperti Paulus katakan tadi, kamu sudah mati terhadap dosa, mati terhadap keinginan-keinginan daging. Seperti Paulus katakan dalam Galatia 5 itu, aku telah menyalibkan daging dengan hawa nafsunya. Disalibkan, mati. Dan orang yang seperti ini dikatakan hidupnya tersembunyi bersama Kristus di dalam. Sehingga kita mendapat perlindungan yang sempurna. Purna, saudara. Puji Tuhan. Demikian juga Rasul Petrus. Dalam pelajaran yang lalu saya sampaikan bahwa oleh rahmat Allah yang besar, Tuhan telah menjadikan kita, melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Kristus. Yang olehnya kita mendapatkan bagian yang tidak rusak, tidak binasa, tidak lain. Dan ayat yang keempat ini mengatakan, kamu yang dipelihara Allah di dalam kekuatan Allah dalam surga. Kita dalam pemeliharaan Allah. Sehingga Petrus katakan, mari kita bergembira. Walaupun untuk sementara seketika kita mengalami pencobaan. Tidak apa-apa pencobaan. Orang lain mungkin keluh kesah, orang lain mungkin merasa berat. Tetapi bagi kita itu suatu bahagian di mana kita bisa mengalami, menikmati perlindungan, pemeliharaan Tuhan. Sekaligus iman kita diuji. Sehingga hari yang lalu saya sampaikan kita mendapatkan emas murni. Iman yang murni. Itu kekayaan yang luar biasa. Kekayaan gereja, saya ulangi lagi, kekayaan gereja bukan gedungnya, bukan fasilitasnya, bukan juga sistem organisasinya. Kekayaan gereja itu, kalau jemaatnya mempunyai iman yang murni, iman yang tahan uji, saudaraku, sekalipun mengalami kesukaran, tetap percaya kepada Tuhan. Karena iman yang timbul dari pemberitaan Injil. Seperti gereja mula-mula. Gereja abad pertama itu, gereja yang mulai lahir itu sudah mengalami hambatan, aniaya. Zaman rasul-rasul, aniaya terjadi. Dengan kematian Stefanus, disusul dengan aniaya yang dipandegani oleh Saulus, dan seterusnya. Tetapi tidak ada mereka yang menyangkal Tuhan. Sampai pada abad pertama itu, zaman Kaisar Nero, orang Kristen dianiaya, disiksa, dibakar. Mereka tidak menyangkal. Dalam kitab Ibrani pasal 11 dikatakan mereka bahkan menolak untuk dibebaskan. Yang lain memang mendapatkan pembebasan, tetapi ada yang sengaja mau menerima, dibunuh, digergaji, diikat dan sebagainya. Karena mereka tahu mereka akan menerima kehidupan yang lebih baik. Nah, ini iman yang murni, iman yang digembleng, iman yang diuji lewat berbagai-bagai pencobaan. Saudara-saudara, puji Tuhan. Nah, begitu pada malam hari ini, saudaraku, saya mengajak saudara untuk mempelajari firman Tuhan. Seperti tadi saya katakan, saya tidak membacakan satu persatu, tetapi ayat-ayat itu tadi mungkin saudara perlu catat. Ya. Kolose pasal 3 ayat 1 sampai 3. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 7. Kemudian Wahyu 12 itu bisa dibaca ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Itu tentang gereja Tuhan pada zaman akhir. Bahkan dalam kitab Nehemia
pasal 9 tadi ayat 19 sampai pada 22. Bagaimana kisah tentang perjalanan orang Israel. Nah, selanjutnya saudara-saudara, kalau dalam membaca di dalam kitab Samuel, ya, Samuel pasal 23 pada ayat yang ke-14, Tuhan juga memberikan pemeliharaan kepada Daud. Saudara tentu mengerti atau mempelajari riwayat Daud dari seorang gembala, kemudian jadi seorang prajurit, menjadi seorang panglima, sampai menjadi raja. Saudara, kita melihat perjalanan hidup atau riwayat hidup Daud itu ditandai dengan pergumulan-pergumulan. Waktu menjadi gembala, dia berperang atau dia berjuang, mempertahankan dombanya itu, menghadapi beruang, menghadapi singa. Dan itu secara manusia hampir sukar dibayangkan. Kita menghadapi anjing galak saja kita sudah takut. Ini Daud menghadapi beruang, singa, saudara, serigala, dia berani menghadapi. Dan Tuhan menyertai dia. Dan itu menjadi modal bagi Daud untuk menghadapi Goliat, musuh yang tidak sebanding itu. Waktu Saul berkata, oh kamu tidak mungkin bisa, kamu masih sangat muda. Sementara dia sudah punya pengalaman. Daud berkata, seperti singa dan beruang, aku pegang janggutnya dan aku pukul. Demikian juga orang Filistin yang berkulup ini, yang tidak bersunat itu, akan kusamakan dengan itu. Saudara, dan kita membaca bagaimana Goliat roboh di depan Daud. Bukan karena pedang, tetapi karena sebutir batu kecil. Bukan batunya yang membunuh, tetapi Daud berkata, kamu datang dengan pedang, dengan lembing, tombak. Aku datang dalam nama Tuhan, bala tentara. Saudara, jadi Daud menang karena perlindungan Tuhan. Nah, selanjutnya, saudara, kemenangan Daud terhadap Goliat, membawa nyanyian dari ibu-ibu. Dan nyanyian itu menjadi bumerang untuk Daud. Nyanyian ibu-ibu mengatakan, Saul mengalahkan beribu-ribu, tapi Daud berpuluh-puluh ribu. Menimbulkan cemburu, menimbulkan dengki. Saudara-saudara, Saul kemudian mempunyai kedengkian yang mendalam, sehingga mengambil kesimpulan akan membunuh Daud. Daud dikejar-kejar, tetapi di dalam 1 Samuel 23, saudara, dikatakan di sana, Tuhan berkata kepada Daud supaya menyembunyikan diri di padang. Di padang gurun, dikatakan di sana, Daud tinggal di padang gurun, Saul mencari dia untukmu, tetapi Allah tidak menyerahkan kepada Saul. Ini bentuk pemeliharaan Tuhan. Daud sengaja berada di padang gurun. Dan lain kali seorang nabi berkata kepada Daud, kamu jangan di tempat kubu pertahanan, kembalilah ke padang gurun. Karena di situ bentuk pemeliharaan Tuhan. Saudara-saudara, beberapa hal yang saya sampaikan malam hari ini mungkin kurang terinci karena waktu dan karena keadaan. Tetapi sekali lagi saya pesan saudara, ini ibadah ini bentuknya bersifat pendalaman Alkitab. Jadi pasal ayat yang saya sampaikan, saya pesan saudara supaya saudara catat, supaya saudara bisa membaca kembali, menyelidiki kembali. Kita mendalami firman Tuhan ini dalam cara itu. Sehingga saudara kita bisa mengalami, terutama yang saat ini kita hadapi, saat ini kita alami. Saya berapa kali saya katakan, kita tidak bisa memprediksi, kita tidak bisa mengira-ngira sampai berapa lama ini virus corona ini.
membuat gereja Tuhan tidak bisa ibadah bersama. Kita mengalami masa sunyi sepi. Sebab saudara, sudah ada informasi bahwa corona ini bukan semata-mata faktor alamiah, bukan peristiwa alamiah, saudara. Tapi ada yang merekayasa. Siapa yang merekayasa? Tentu orang-orang yang mempunyai kepentingan-kepentingan politik. Tetapi saya langsung mengambil satu kesimpulan bahwa ini ada yang merekayasa. Siapa? Lucifer. Merekayasa begitu rupa, mendatangkan ketakutan, mendatangkan kepanikan, menggunakan orang-orang tertentu yang merasa mempunyai pengaruh dalam dunia politik, dunia keuangan, dunia ekonomi di dunia. Mereka itu orang-orang yang antikris yang menggunakan cara ini sehingga menimbulkan ketakutan, menimbulkan kepanikan. Dan kita tahu bahwa yang menyerukan pertama-tama supaya ada lockdown adalah Badan Dunia. Indonesia masih merasa aman, sudah dikatakan mengadakan lockdown. Maksudnya apa? Dengan lockdown ini akan ekonomi kacau. Negara menjadi bangkrut dan nanti akan menawarkan pinjaman. Dan pinjaman itu nanti tidak bisa terbayar. Nah, mereka akan menawarkan bantuan. Tapi bantuan dengan syarat. Syaratnya seperti yang tertulis di dalam Wahyu pasal 13. Harus menerima tanda 666. Supaya kita bisa berjual beli, bisa bertransaksi, tidak perlu pakai uang tunai, saudara, hanya cukup dengan tanda itu. Dan seperti yang kita pernah melihat, saudara, di negeri, kalau tidak keliru itu negeri Venezuela, sudah tidak ada uang tunai lagi. Dihambur karena tidak berlaku. Yang berlaku uang elektronik, hanya angka-angka saja. Dan itu nanti akan berlaku seperti itu. Saudara-saudara, sehingga kita ini corona ini, saudara, mungkin bisa berkepanjangan. Mungkin, saya tidak mengatakan. Mungkin kita berdoa supaya segera berlalu, tetapi siapa tahu masa kesukaran ini akan berkepanjangan. Mari kita anak-anak Tuhan menyikapi hal semacam ini. Kita mau jadi seperti gereja Tuhan yang Tuhan berikan perlindungan, pemeliharaan seperti ini. Kita mati terhadap dunia, kita mati terhadap dosa, dan biarlah hidup kita tersembunyi beserta Kristus di dalam Allah. Dan itu suatu pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Oh puji Tuhan, saudara. Biarlah kita, gereja Tuhan, mohon supaya Tuhan memberikan kita 2 sayap burung nasar, seperti yang diberikan kepada perempuan dalam Wahyu 12 itu, di mana bisa terbang ke padang pasir untuk mendapatkan perlindungan, pemeliharaan, jauh daripada mata ular, tidak terjangkau oleh antikris. Saudara, sebab itu sekali lagi saya mengajak saudara, mari kita mau menekuni firman Tuhan, hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan. Seperti Paulus katakan, yang kurindukan mengenal Dia dan kuasa kebangkitan dan persekutuan di dalam penderitaannya. Kita harus mau menjadi bersama Kristus, bersekutu dengan Dia di dalam penderitaannya, yaitu menyangkal diri, dan kita bisa mengalami kebangkitannya. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Saya akan mengakhiri pelajaran firman Tuhan malam ini dengan pujian, "Oh Tuhan, berikanku sayap burung nasar," yaitu roh dan firman Tuhan. Ku akan tinggalkan dunia ini, terbang ke angkasa, bertemu Yesus mempelai surga.
Oh Tuhan, berikanlah saya burung nasa, yaitu firman dan Roh Kudus. Ku tinggalkan dunia, terbang ke angkasa, bertemu Yesus mempelai surga. Oh Tuhan, berikanlah saya burung nasa, yaitu kuasa Roh Kudus saja. Ku tinggalkan dunia, terbang ke angkasa, bertemu Yesus mempelai surga. Biar kita punya kerinduan ini, saudara. Sementara dunia akan mengarah menjurus kepada suasana yang mengerikan, yaitu penguasa dunia baru, penguasa tunggal dunia ini. Yang akan muncul adalah Antikris. Kita mohon Tuhan memberikan kita dua sayap burung nasa, kuasa Roh Kudus dan firman, bagaikan tiang awan dan tiang api yang menuntun kita dalam perjalanan padang gurun dunia ini menuju kepada negeri perjanjian. Oh Tuhan, berikanlah saya burung nasa, yaitu firman dan Roh Ku tinggalkan dunia, terbang ke angkasa, bertemu Yesus mempelai surga. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang di surga, Bapa Kepala Gereja, dan Engkau mempelai laki-laki surga yang akan datang. Inilah kerinduan kami umat-Mu, kerinduan kami gereja Tuhan, menghadapi masa yang sukar ini ya Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus dan firman-Mu menolong dan membimbing kami, bagaikan tiang awan, tiang api yang menuntun umat-Mu Israel melewati padang gurun, mendapatkan pemeliharaan, perlindungan yang sempurna. Tuhan, kami mau bersyukur pada malam hari ini kami dapat mendengarkan firman Tuhan, bahwa di dalam Engkau ada pemeliharaan yang sempurna bagi orang-orang yang mati terhadap dosa, bangkit di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan mati, hidup kami sudah mati dan tersembunyi di dalam Allah, mendapatkan pemeliharaan perlindungan yang sempurna. Tuhan, terima kasih. Biarlah Engkau sembunyikan kami, gereja Tuhan, di dalam pemeliharaan yang heran ini. Sementara dunia ditandai, dilanda dengan berbagai-bagai kesukaran. Kami bersyukur Tuhan, di dalam masa kepicikan, kesukaran yang saat ini terjadi, firman-Mu mengatakan itu belum merupakan puncaknya, baru awal Tuhan. Tetapi Tuhan, Engkau mempersiapkan kami gereja Tuhan, untuk melengkapi diri kami, hidup di dalam firman dan urapan Roh Kudus.
Kudus. Tuhan, terima kasih. Berkatilah jemaat-Mu yang malam ini mendengarkan firman. Penuhi mereka dengan Roh-Mu yang kudus untuk dapat mengerti firman Tuhan. Dan urapilah hamba-Mu, urapi pemberitaan firman ini. Tuhan menyempurnakan. Hamba-Mu terbatas di dalam memberikan penjelasan, tetapi Roh Kudus seperti janji-Mu di dalam Injil Yohanes 14 dan 16, bahwa Roh Kudus akan mengajar kami, memberitahukan kami, mengingatkan kami akan semua pengajaran firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Menyempurnakan ibadah kami malam ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian dan sampai berjumpa pada kesempatan yang akan datang.